Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa syafati Rasulillah SAW ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Summa ila arwahi khususon Imam Ahmad wa sallallahu alaihi wa khususon Imam Adam al-Huri wa khususon Tikir wal taklim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita sekarang masuk bab kias ya, bait ke-73. Baizuri, kenapa itu Baizuri? Betul ya, bab kias ya sekarang ya. Oke, kita akan masuk kepada bab kias. Kita akan fokuskan dulu ke baitnya. Nanti setelah itu kita akan masuk ke sarahnya. Kita upayakan malam ini dari bait ke-73 sampai sampai lawahikul kias, itu berarti bait ke berapa? Dari 73 sampai ke bait 100 ya. Upayakan insya Allah sekarang sampai ke bait 100. Jadi 17 bait. Enggak, bukan 17 bait. Berarti 27 bait ya. Upayakan. Oke, buka di halaman 108 bait ke-73 tentang kias. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa definisi kias secara bahasa itu adalah mengukur sesuatu di atas sesuatu, atau ukurannya. Kias itu ukuran. Kias itu adalah ukuran. Sedangkan di dalam kitab ilmu mantik ini, kias itu setidaknya disebutkan ada tiga ya. Ada kias mantiki, ada kias istiqroi, ada kias tamsili ya. Kias mantiki yaitu adalah menghukumi ala juj al hukmu ala juj bilkul, yaitu mengklaim suatu perkara yang sifatnya partikular berdasarkan universal. Berdasarkan universal. Berarti contoh, menghukumi atau mengklaim barunya alam ini dengan semua universal yang ada, dengan sebuah klaim al-alam mutagoyir, dengan dalil al-alam mutagoyir. Wa kullu mutagoyir hadis, maka al-alam hadis. Tidak makan dengan kias mantiki. Ada lagi kias istiqroi. Kalau kias istiqroi itu adalah al-hukmu ala kul bil juj. Itu mengklaim suatu perkara by data. Menghukumi suatu perkara yang umum by data. Dengan data satu-satu. Ya. Seperti Imam Syafi'i menghukumi bahwa hukum haid perempuan minimalnya 1 hari atau 24 jam. Kemudian aglabnya biasanya 6 atau 7 hari, aksanya 15 hari. Kemudian Imam Syafi'i mengklaim bahwa seluruh perempuan
seluruh perempuan, jadi menghukumi universal perempuan. Itu headnya tidak terlepas dari hal tersebut. Ini dikatakan dengan metode induktif. Kalau yang tadi metode deduktif. Kias istiqro ini terbagi menjadi dua. Ada istiqro. Istiqro itu berdasarkan observasi atau kajian. Istiqro tam. Ada istiqro nakis. Istiqro tam itu mengklaim atau mengkaji keseluruhannya. Kulu aprod. Kulu aprod. Kalau misalkan Imam Syafi'i mengatakan seluruh perempuan haidnya itu tidak terlepas 1 hari, 6 atau 7 hari, atau 15 hari, maka bisa dikatakan kajian itu kajian tam kalau Imam Syafi'i itu memang mengkaji secara seluruh data, seluruh perempuan, ditanya satu-satu semuanya di alam dunia ini. Tapi hal itu tidak mungkin karena Imam Syafi'i dia menghukumi by data, tapi hanya sebagian data yang terjadi di masa itu saja dan di tempat yang Imam Syafi'i observasi. Maka itu dinamakan dengan kias nakis. Kias nakis. Kalau kias nakis yaitu dengan ba'dul afrod. Dengan metode induktif. Klaim menggunakan kias istiqroi atau metode induktif itu dibenarkan, diperbolehkan, keabsahannya boleh diterima secara akal ketika istiqro tam. Tapi kalau istiqro nakis, seperti Imam Syafi'i tadi tentang masalah haid, maka itu tidak diterima. Nah, saya ingin mengulang hal ini, metode induktif ini pada kasus yang terjadi di Indonesia sekarang tentang masalah ponpes ialah tempat feodalisme, ya kan? Atau kemaksiatan, perzinahan dan sebagainya, ya kan? Itu sekarang tengah apa namanya viral hal itu. Apakah ini tuh kiasnya kias istiqro tam atau nakis? Caranya gampang. Kalau dia kias tam maka terima, kias nakis jangan diterima. Bagaimana caranya? Ungkapan ponpes ialah tempat ajaran feodalisme, tempat kekerasan, tempat kriminal, perzinahan, sebagainya. Maka antum harus tahu dulu berapa jumlah ponpes di Indonesia. Paham nggak? Ustaz Zaki ada yang tahu berapa? Ustaz Suhail tahu berapa total jumlah ponpes seluruhnya di Indonesia? Kurang tahu, Ustaz. Jumlahnya, antum buka di Google, sekitar 4.300 pondok pesantren. Sekitar berapa? 4.300 pondok pesantren. Dari 4.300 ini, jumlah santrinya ada berapa? Ada sekitar 4 juta atau 3,9. 4 juta lah kita ini kan ya. 4 juta. Jadi di di dihitung rata-ratanya per ponpes itu 100 orang. Ini angka rata-rata ini. Kenyataannya tuh lebih dari itu. Lirboyo saja 47.000, ya kan? Tapi gak apa-apa, kita anggap 4 juta saja. 4 juta. Nah, kalau Ustaz Zaki, misalkan santri yang 4 juta ini kan, melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan, melakukan feodalisme, contoh misalkan, melakukan kekerasan, melakukan kriminal, hanya 100 atau 200 orang, ya kan?
maka berapa persen, 100, 200 atau 200 orang itu berapa persen daripada total 4 juta? Persennya itu hanya 0,0025%. Oke, sekarang bagaimana akal kita eh, menghadapi ungkapan ini? Pondok pesantren ialah tempat feodalisme dan sebagainya. Hanya berdasarkan apa? Hanya misalkan berdasarkan video YouTube ada buktinya. Di Google ada datanya misalkan kan. Kemudian di TikTok dan sebagainya. Kalau dijumlahkan hanya ada 200 video lah misalkan ya. Maka 200 video, 200 orang ya kan. Dibandingkan dengan 4 juta total santri itu hanya 0,0025%. Kemudian apakah layak secara rasional kita menggunakan metode induktif mengatakan menyeluruhkan menghukumi seluruh ponpes dikatakan ada tempat yang perlu dikritiki, perlu di apa? Perlu dibenahi dan perlu dirubah semuanya karena ponpes itu adalah tempat kriminal. Hanya karena 0,0025%. Nah, orang yang seperti ini, orang yang rajin mengumpulkan data, kemudian data itu diklaim sebuah klaim yang layak, padahal dia itu tidak mengetahui cara menyimpulkan metode induktif itu harus seperti ini. Kalau 0,0025% itu bagaimana? Apa namanya? Sederhananya. Ini cara sederhananya. Kalau antum punya uang 100.000, antum punya Ustaz Jaki, punya uang 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Titiknya berapa? Tiga ya. Kemudian Ustadz Suhel mengatakan ke Ustadz Zaki itu bohong. Dia itu tidak punya uang 100.000 rupiah. Sini, apa namanya? Saya cek datanya. Kemudian setelah dicek ternyata uangnya itu dicek itu saja itu memang betul ada 99.975 perak, ya kan? Berarti kurangnya ke 100.000 itu berapa? Hanya 25 perak kan? Ya kan? Nah, akal mengatakan mana yang lebih rasional? Apakah Ustaz Jaki mengatakan punya uang 100.000? Karena 25 itu adalah nominal yang tidak berharga. Tidak ada barang harganya 25 perak. Sehingga Ustaz Jaki gak apa-apa lah. Ya katakan 100.000 tidak apa? Tidak akan mengurangi rasa nilai 100.000 itu. Atau misalkan hanya gara-gara kurang 25 perak, terus kemudian Ustaz Suhaib mengatakan Ustaz Jaki itu bohong, dia itu tidak mempunyai uang sama sekali. Itu kan tidak rasional, ya kan? Nah, ketika metode induktif yang apa namanya menggunakan nakis, istiqro nakis, itu seperti itu analoginya. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak belajar ilmu ilmu mantik ya. Hanya karena kurang 0,025% kemudian dikatakan bahwa semuanya salah. Itu tidak ada. Pondok pesantren itu adalah feodalisme dan sebagainya. Hanya gara-gara ada yang melakukan 0,025%. Jadi seolah-olah pondok pesantren itu anggotanya santrinya harus malaikat, tidak boleh melakukan kesalahan. Kalau ada yang melakukan kesalahan 0,025% dikatakan seluruhnya. Itu adalah orang-orang yang tidak belajar ilmu mantik ya. Oke. Nah, itu diakan dengan metode apa? Induktif atau kias istiqro. Ada lagi yang ketiga, kias tamsili. Kalau kias tamsil itu al-hukmu ala juz'i bil juj. Menghukumi satu partikular dengan partikular yang lain. Seperti an-nabi, ganja misalkan. Disamakan dengan homer. Disamakan dengan kias tamsili. Oke. Yang sekarang kita akan bahas itu kias mantiki. Kias
mantiki, yaitu metode deduktif. Metode deduktif. Atau kias mantiki. Lihat bait ke-73. Innal kiasa min kodo ya suwiro mustaljiman bidati kaulan akhoro. Kias itu termasuk macam-macam kodia. Kodoya kan jama daripada kodia. Berarti bukan daripada satu kodia. Tapi dia apa namanya lahir daripada lebih daripada dua kodia. Mustaljiman bidati kaulan ahor yang akan melahirkan ungkapan yang lain yang dinamakan dengan natijah. Jadi kalau misalkan ada satu kodiah melahirkan sebuah kesimpulan, maka itu bukan dinamakan dengan kias. Karena kias itu harus lahir daripada setidaknya dua proposisi. Ketika dua proposisi diterapkan, maka akan melahirkan satu proposisi secara lazim, secara keniscayaan, maka itu dinamakan dengan kias. Dinamakan dengan kias. Contoh, apakah ada satu proposisi yang melahirkan persamaan? Ada, tapi itu bukan kias. Seperti apa? Contoh seperti inversi kemarin, akas. Di dalam akas kan ungkapan apa? Kullu insan hayawan. Seluruh manusia itu adalah hewan. Atau seluruh warga Indonesia itu adalah warga Afrika. Ya, ungkapan satu proposisi, satu kodiah itu akan melahirkan tiga. Pertama, kias mustawi. Apa kias mustawi? Akas mustawi. Apa akas mustawi daripada kullu insan hayawan? Maka akasnya bisa tiga kan? Bisa ba'dul hayawan insan. Yang kedua bisa akas nakid muapi, yaitu kullu kullu insan hayawan kullu ma laisa bi hayawan laisa bi insan. Itu akas nakid muapi. Mananya sama dengan kullu insan hayawan. Kemudian kullu insan hayawan melahirkan akas nakid muholib, yaitu la say'a mimma laisa bihayawan insanun. Diberikan tiga. Tapi ini semuanya tidak dinamakan dengan kias. Kenapa? Karena kias itu harus tersusun sekurang-kurangnya daripada dua kodiah. Setelah itu baru melahirkan natijah. Jadi kalau misalkan lahir daripada satu kodiah atau daripada satu proposisi, maka yang lahir itu bukan natijah, tapi akasnya. Ya, karena kias ini lahir daripada dua proposisi, yang mana proposisi pertama dinamakan dengan premis minor, proposisi kedua dinamakan dengan premis mayor atau mukodimah sugro dan mukodimah kubro. Seluruh warga Indonesia itu adalah warga Asia. Ini proposisi pertama. Dia tidak tidak akan dinamakan dengan kias kalau tidak menciptakan proposisi kedua, mukodimah sugro. Tapi dia bisa menyimpulkan tiga kesimpulan. Satu bisa, tapi bukan kias, tapi akas. Akas mustawinya apa? Pertama, Ba'du Asia, sebagian Asia adalah negara Indonesia. Atau akas nakid muafiknya apa? Tidak satu pun daripada bukan bagian Asia itu adalah bukan bagian Indonesia. Kan? Kemudian akas nakid muholibnya la say'a mimma laisa di Asia Indonesia. Nah, itu semuanya bukan kias.
kias itu harus terdiri daripada sekurang-kurangnya dua kodiah, dua proposisi, yang mana setelah itu akan melahirkan natijah. Al-alam mutagoyir. Proposisi pertama, kodiah pertama. Wa kullu mutagoyir hadis. Kedua, al-alam hadis. Hadis. Nah, jadi dia kenal kias. Kenapa? Karena lahir diciptakan daripada kodiah pertama, kodiah kedua, maka lahir natijah, ya, dengan lazim mustaljaman bidati kaulan ahor, melahirkan natijah dengan kelazimannya, ya, dengan kelazimannya. Kemudian bait selanjutnya, bait ke-74. Sumal kias indahum kismani pamin kuma yud'a bil iktironi. Kemudian kias, yang dimaksud al kias di sini ada alif lamnya. Pembahagiannya terbagi menjadi dua, itu adalah kias mantiki. Kias mantiki itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan iktironi, yang kedua dinamakan dengan istisnai. Al-kias, maksudnya kias al-mantik ya, terbagi menjadi dua. Satu iktironi, dua istisnai. Itu maksud daripada bait ke-74. Ke-74 menjelaskan bahwa kias mantiki itu terbagi menjadi dua, ada iktironi, ada istisnai. Apa definisi daripada kedua kias mantiki itu? Lihat bait ke-75. Wa huwa alladzi dalla ala natijah bikuwatin wahtasobil hamliyah. Kias iktironi definisinya itu ada di bait ke-75, yaitu kias yang menunjukkan natijah bikuah dengan potensi, bukan faktanya, tapi potensi. Artinya di dalam muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro itu natijahnya tidak disebutkan, tapi dia berpotensi untuk melahirkan natijah. Wahta sobil hamliyah, dan kias iktironi ini dikhususkan hanya kepada qodiyah hamliyah. Di sini Imam Ad-Dori seolah-olah mengatakan bahwa kias memang tercipta daripada beberapa qodiyah. Tapi qodiyah yang berlaku untuk kias iktironi itu hanya qodiyah hamliyah saja. Berarti Imam Ad-Dori dia menolak kias masuk bentuk qodiyah syartiyah, baik mutasilah atau munfasilah. Tapi kenyataannya di sini Imam Ad-Dori berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lainnya. Ternyata bahwa kias iktironi itu tidak hanya hamliyah saja, tapi syartiyah juga, qodiyah syartiyah juga berlaku ya. Jadi bait ini menjelaskan bahwa kias iktironi ini itu hanya berlaku pada hamliyah saja. Hamliyah fakot menurut Indal Musanib. Tapi menurut yang lain syartiyah juga masuk. Nah, syartiyah juga masuk. Tulisan saya kelihatan nggak? Saya ceki. Kelihatan ya? Kelihatan tak? Oke. Ustaz kelihatan. Oke. Kemudian selanjutnya masuk kepada bait 76. Fa in turid tarkibahu parokiba muqaddimati ala mawajaba.
Warotibil muqaddimati wanduro sohihiha min pasidin muhtabiro. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sudah tahu bahwa kias itu adalah uh, tercipta daripada lebih daripada dua qadiyah, kemudian dia terbagi menjadi dua, ada kias iktironi dan kias istisnai. Bagaimana cara merangkai kias itu? Kabet ke-76 dan 77, cara merangkainya yang pertama, kalau kamu hendak merangkai menyusun, maka susunlah mukodimah-mukodimahnya atas apa yang ditentukannya dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian susunlah mukodimahnya, setelah susun, maka telusuri, kaji dulu kebenarannya daripada kecacatannya. Jadi begini, kalau misalkan ada orang atau antum ingin menciptakan kias, rangkaiannya disusun terbentuk daripada premis minor dan premis mayor, maka sebelum antum memberikan sebuah kesimpulan, kaji dulu apakah mukodimahnya itu benar secara akal atau secara syariat. Kalau tidak benar, maka natijahnya pun tidak benar. Tapi kalau premis minor dan premis mayor itu benar, maka conclusionnya, natijahnya pun akan benar. Contoh misalkan al-alam mutagoyir, wa kullu mutagoyir hadis. Nah, sebelum antum ingin me, menyebutkan conclusion, kesimpulan, maka ini kaji dulu betul atau tidak. Alam ini berubah, renungkan dulu, kaji dulu. Wanduro, lihat dulu, kaji, betul-betul, telusuri. Betul gak ya alam berubah? Ya betul lah, alam itu kan masih wow selain Allah. Ini kan berubah. Tadi itu siang, sekarang malam, berarti berubah. Ya kan? Tadi antum lapar, sekarang sudah makan, tidak, jadi kenyang. Tadi semangat, tidak ngantuk, sekarang waktu ngaji ngantuk, berarti berubah, ya kan? Oh betul, kenyataannya alam itu berubah. Wa kullu mutagoyir hadis. Dan setiap yang berubah itu baru. Betul atau tidak? Setiap yang berubah itu baru. Ya iya. Karena antum tadi misalkan tidur, sekarang duduk. Berarti duduk itu baru. Apa baru itu? Wujuduhu badal adam. Hadis itu kan adanya itu setelah tidak ada. Adanya duduk setelah tidak duduk. Ya kan? Tadi duduk, sekarang berdiri. Maka berdiri itu adalah hadis. Apa itu hadis? Wujudu badal adam. Adanya berdiri itu sebelum tidak ada. Karena sebelum berdiri itu tidak berdiri. Nah, kalau ini diyakini secara akal, maka conclusionnya, natijahnya pun akan diyakini. Jadi alam hadis. Nah, ini urusan yang penting. Tapi kalau misalkan premisnya itu tidak dikaji, premisnya tidak dikaji, premisnya benar tapi tidak dikaji. Contoh misalkan ada antum tembok ke ke tembok, ke haid, paros misalkan. Ini antum menunjukkan ke foto lagi, ke foto. Wa kullu, terus sehalun. Ini antum menunjukkan Ustaz Jaki ke Ustaz Henry. Henry, ini kuda. Setiap kuda bersuara misalkan. Kemudian kesimpulannya ini ada. Nah, walaupun rangkaiannya benar, ini kuda.
Setiap kuda bisa bersuara, menjerit. Ini, atau bilang ke handphone, ini bisa menjerit. Nah, maka itu salah. Kenapa? Karena mukodimahnya itu adalah salah, kan? Jadi natijah itu tergantung kepada mukodimah. Kalau mukodimahnya yakin, maka natijahnya akan yakin. Kalau mukodimahnya itu salah, maka natijahnya akan salah. Kalau mukodimahnya itu zonni, dugaan keras, maka kesimpulannya pun tidak yakin, tapi doni. Berarti masalah rokok misalkan. Contoh rokok misalkan. Rokok haram. Mana dalilnya? Itu menciptakan mukodimah. Rokok berbahaya. Berbahaya. Setiap yang berbahaya haram. Kesimpulannya, rokok haram. Nah, secara rangkaian ini benar. Tapi kenapa hukum rokok masih ada orang yang mengatakan makruh? Pasti ini ada kajian yang kurang teliti di dalam premis minor dan premis mayornya. Di mana coba ungkapan yang kurang diyakini atau ungkapan yang diselisihi? Apakah premis minor atau premis mayor? Kalau bisa menjelaskan? Di dalam contoh rokok berbahaya, setiap berbahaya haram, mana premis yang masih dikaji, perlu dikaji? Premis yang perlu dikaji mana? Yaitu rokok berbahaya. Klaim rokok berbahaya ini adalah klaim yang perlu dikaji. Bahayanya itu bil kuah atau bil fi'li. Kalau misalkan bil kuah bahayanya, maka saya setuju rokok itu berbahaya. Kan jadi haram. Sorry, kalau bil fi'li. Kalau memang setelah merokok langsung mati, maka tidak akan ikhtilaf. Tapi yang jadi masalahnya, rokok itu berbahaya, tapi berbahaya itu bil kuah dengan potensi. Sedangkan kalau menghukumi sesuatu yang berpotensi dijadikan qot'i, maka ini akan menjadikan banyak hal yang haram. Beras. Beras itu bahaya. Kenapa? Karena berpotensi punya penyakit gula. Ya kan? Makan gula juga berbahaya. Ada potensi berbahaya. Ya kan? Semua makanan kalau berlebihan itu juga ada potensi berbahaya. Maka kalimat klaim rokok berbahaya ini di sini samar, di sini tidak jelas. Berbahayanya itu bil kuah atau bil fi'li. Kan? Maka disinilah permasalahan yang melahirkan hukum haram dan makruh. Setiap berbahaya haram. Nah ini secara syariat sepakat. Setiap berbahaya itu haram. Allah mengatakan wala tu kubiaidukum ila tahluka. Hadis mengatakan la doror wala diror. Nah, maka rokok haram ini kesimpulan dari premis, dua premis yang salah satu premisnya itu masih dipertanyakan. Oleh karena itu keharaman rokok itu pasti akan menjadikan ikhtilaf. Oke, lanjut. Halaman ke 112 bait ke 78. Fa innala jimal muqaddimati bihasabil muqaddimati itu. Ya. Maka kelaziman keniscayaan natijah, lazim muqaddimah itu natijah. Bihasabil muqaddimati itu tergantung kepada premisnya. Tergantung kepada apa? Tergantung kepada muqaddimahnya. Saya katakan tadi.
Wa ma minal muqaddimati sugro fayajibu indirojuha fil kubro. Dan apa lapad-lapad yang terdapat dalam muqaddimah sugro itu harus apa? Wajib masuk kepada kubro. Artinya di dalam muqaddimah sugro ini harus ada lapad yang khusus, sedangkan dalam muqaddimah kubro ini harus ada lapad yang umum, khusus dan umum. Contoh tadi di sini lapad haram ini adalah umum. Rokok itu adalah khusus. Ya. Maka di dalam mukaddimah sugro itu wajib masuknya ke dalam cakupan kubro. Jadi haram ini kan mencakup rokok, haram ini mencakup apa? Mencakup minum homer, haram itu kan mencakup sebagainya. Nah, itu. Berarti contoh sholat, sholat diperintah, setiap diperintah wajib. Maka kesimpulan sholat wajib. Kalimat sholat itu adalah lafaz yang masuk kepada keumuman wajib. Ya, itu yang maksud dengan bait ke-79. Kemudian bait ke-80-nya wadatu hadin asgor subrohuma wadatu hadin akbar subrohuma. Yang apa yang menjadikan had asgor di dalam mukhodimah sugro itu dinamakan dengan mukhodimah sugro, had asgor atau had asgor. Sedangkan yang ada di dalam mukhodimah sugro itu dinamakan dengan had kubro atau mukhodimah kubro, primis mayor dan primis minor. Wa asgorun pada kadun diroj wa wastun yugo ladal intaj. Bait ke-81-nya wa asgorun pada kadun diroj. Mukodimah sugro itu termasuk di dalam, ya saya jelaskan, mafhum mukodimah kubro. Wawastun hadwasat julgo ladal intaj itu harus dibatalkan, harus dibuang ketika ingin menciptakan natijah. Rokok berbahaya. Setiap berbahaya itu adalah haram. Mana had wasatnya? Kalimat yang diulang-ulang itu berbahaya. Nah, ini. Kalimat berbahaya itu harus dibuang dalam natijah. Maka kesimpulannya rokok haram. Rokok haram. Oke, kayaknya tidak memungkinkan sampai bed ke 100 ya. Tidak memungkinkan. Gak apa-apa lah pelan-pelan. Yang penting berjalan. Tidak lari, walaupun tidak lari tapi jangan diam ya. Oke, saya rasa cukupkan dulu. Saya sudah di pukul ini ya. Saya ada Barnam biji lagi. Ya, sebelum saya tutup, ada waktu 4 menit. Kalau mau bertanya, silahkan. Izin tanya, Tat. Oke, sesuai. Yang nantinya bil kuah sama bil fi'li itu, Tat. Hmm. Bil kuah itu ada, bil fi'li itu berarti ada campur tangan dari luar gitu, Tat. Pilih itu nyata sekarang. Contoh saya katakan ini. Minta maaf orang tua antum siapa namanya? Biar mudah. Hamdani, Tat. Bapak Hamdani. Bapak Hamdani itu adalah seorang bapak. Ustadz Suhel adalah seorang bapak. Nah, ungkapan Bapak Hamdani seorang bapak, Ustadz Suhel seorang bapak. Bapak Hamdani seorang bapak itu adalah bil fi'li. Kenyataannya, faktanya memang. Kalau Ustadz Suhel ada seorang bapak, itu juga tidak bisa didustakan. Tapi berpotensi, paham nggak? Tentu bisa menjadi seorang bapak setelah kawin. Ya kan? Contoh kedua. Contoh kedua. Contoh kedua. eh Manusia itu bisa berpikir. Ya kan? Manusia itu adalah hayawan, makhluk yang bisa berpikir. Ya kan? Saya tanya,
Saya tanya, apakah sah ungkapan itu ketika dinisbatkan kepada bayi? Saya punya anak tuh baby, umurnya 2 bulan, pas 2 bulan. Kemudian saya mengatakan, ini ada anak saya ini adalah makhluk yang bisa berpikir. Sedangkan dia kan tidak, kalau berpikir mukallaf ya kan, dia jadi wajib sholat Iya, kan, Tat. itu kan. Iya, Tapi, Tat, betul. oke. Ungkapan saya, bayi itu boleh berpikir itu maksudnya apa? Bil, bil atau bil kuah? Bil pilih berarti ya, Tat. Terbalik, bil kuah. Kalau bil pil itu sekarang. Oh, sekarang. Kalau bil kuah itu potensi. Paham nggak? Oh, berarti kayak 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 rokok berarti itu bil kuah berarti Tat. Ada potensi Nah, berarti. nah itu. Paham nggak? Rokok itu berbahaya kan, tapi berbahaya itu bil kuah atau bil pilih? Bil kuah. Bil kuah. Nah, masalahnya, oke, kalau yang berbahaya, kalau hal itu berbahayanya bil kuah, ya kan? Apakah secara qot'i itu haram? Enggak, Tat. Ya, itu itulah dalil orang yang tidak yang merokok, orang yang merokok. Karena betul kan orang mengatakan gitu. Kalau misalkan rokok diharamkan, nasi pun akan haram karena nasi pun berkuah itu bahaya ya kan. Gula pun haram karena makan gula pun berkuah berbahaya ya kan. Iya, Tat. Nah, dan dalilnya mana bahwa berbahaya bil kuah itu tidak haram. Rasul dulu pernah melarang orang keluar rumah kalau tidak mematikan lampu. Dulu lampu pakai centir, tahu kan? Centir kan pakai apa? Pakai api, Bohlam. api ya, api, Obor-obor. obor, ha, obor. Rasul dulu melarang tidak boleh kalian keluar rumah sedangkan rumah obor dalam keadaan nyala. Ya, Nah, larangan tidak boleh itu haram atau makruh? makro. Makruh. Kenapa? Karena itu bahayanya bahaya bahaya bil pilih ketika keluar akan langsung kebakaran atau berpotensi saja Potensi. berpotensi. Maka potensi berbahaya itu tidak terus atau tidak langsung, tidak direct jadi haram. Paham ya? Jadi Paham dong, Bang? bil pil itu sekarang, kalau bil kuah itu berpotensi. Paham, Tat. Syukuran, Tat. Oke, ada yang lain. Ada pertanyaan dari yang lain? Paham? Oke, kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan. Selamat antum belajar menuju termin awal dan selamat menghadapi musim sejuk. Semoga antum di sana sehat-sehat saja. Doakan saya semoga istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semua rekaman-rekaman nanti antum minta ke Ustaz Zaki ya. Saya bagi ke Ustaz Zaki jadi antum nggak usah merekam. Tinggi, Tat.